Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Penny Afriani NIM 322187 dan saya sendiri Sania Gustiananda NIM 322020. Baiklah, kami membahas tentang talfik, ifta, mufti, mustafti, fatwa dan berfatwa. Yang A, talfik. Talfik secara bahasa bermakna penemuan perpaduan, menggabungkan atau merapatkan dua tepi yang berbeda. Adapun secara istilah, talfik adalah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab, percampuran unsur-unsur dari 4 mazhab fikih. Dalam sejumlah permasalahan pada masing-masing mazhab terdapat perbedaan metode dan kesimpulan hukum. Selanjutnya, dalam literatur usul fikih sulit ditemukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfik. Namun, hampir semua literatur menggunakan masalah ini dalam pembahasan tentang beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah yang lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfik dalam arti beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk mazhab, sehingga adapun yang memahami talfik itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam salah satu tertentu. Umpamanya, talfik dalam masalah persyaratan sahnya nikah, yang itu dengan mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu mazhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti mazhab yang lainnya. Selanjutnya, para ulama membicarakan masalah hukum talfik tersebut. Tertentunya masalah ini tidak menjadi bahan perbincangan bagi kalangan ulama yang tidak memahami atau tidak mengharuskan seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada satu mazhab atau kepada seorang mujtahid mufti tertentu. Demikian juga bagi kalangan ulama yang mengharuskan bermadzhab dan tidak boleh berpindah mazhab. Mereka merasa tidak perlu membincangkan masalah ini karena talfik itu sendiri pada hakikatnya adalah pindah mazhab. Bagi kedua kalangan ulama tersebut, talfik sudah jelas hukumnya. Karena itu, pembicaraan tentang talfik itu muncul di kalangan ulama yang membolehkan berpindah mazhab dalam masalah tertentu, sebagaimana tanpa dalam pendapat ketiga para ulama uraian di atas tentang bolehnya tindakan seorang berpindah mazhab. Jika berpendapat di atas kita dibandingkan dengan pandangan Al-Razi dalam kitab Al-Mahsul dan syaratnya yang mengutip persyaratan yang dikemukakan Al-Rani dan komentar Ibnu Abad Al-Salam yang disimpulkan bahwa boleh tidaknya talfik tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfik tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negatif dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya seseorang laki-laki menikah seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi ketiga syarat itu tidak sah. Maka jelas bahwa orang tersebut menganggap enteng ajaran agama dan mempermainkan hukum syara. Yang B yaitu tentang ifta dan kegunaannya. Ifta berasal dari kata yang artinya memberikan penjelasan dari uraian tentang taklid di atas. Sebenarnya sudah dapat diketahui apa sebenarnya ifta tersebut. Secara definisi memang sulit merumuskan tentang arti ifta atau berfatwa ini. Namun dari uraian sebelumnya dapat dibuat rumusan sederhana, yaitu usaha memberikan pendapat tentang hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Sehingga dari rumusan sederhana tersebut dengan mudah dan dapat diketahui hakikat atau
sebagian dari ifta. Yang pertama, ia adalah usaha memberikan penjelasan. Yang kedua, penjelasan yang diberikan itu adalah hukum syara yang dibolehkan melalui hasil ijtihad. Yang ketiga, yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu. Keempat, yaitu penjelasannya diberikan kepada orang yang bertanya, yang belum mengetahui hukumnya. Selanjutnya, perbedaan atau penjelasan kriteria tersebut sekaligus menjelaskan rukun dari ifta, yaitu usaha memberikan penjelasan yang disebut ifta. Yang kedua itu orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya kepada yang disebut mufti. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang meminta penjelasan hukum syara kepada yang telah mengetahuinya disebut oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian kasus yang telah terjadi. Yang terakhir itu materi jawaban hukum syara yang disampaikan oleh mufti kepada muftafti yang disebut fatwa. Fatwa itu adalah hukum syara yang disampaikan oleh mufti kepada mufta, bukan hal-hal yang berbeda di luar bidang hukum syara. Hukum syara itu sendiri adalah hasil ijtihad seseorang mujtahid, baik mujtahid yang berhasil menggalinya adalah mufti itu sendiri atau mujtahid lain yang selalu diikutinya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bila yang disampaikan mufti kepada mufta itu bukan hasil ijtihad, yaitu hukumnya jelas dan terdapat dalam nas yang sahih, tidak disebutkan fatwa, tetapi tetap disebut rawi. Selanjutnya yang C, mufti. Mufti dan ketentuan mufti. Mufti adalah orang yang berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Menurut ulama, mufti adalah mujtahid. Adapun yang berkata mufti adalah ditujukannya kepada untuk seseorang ahli fikih, karena yang dimaksud dengan mufti adalah mujtahid. Dan istilah ulama ahli usul, ulama akan selamat apabila mufti memberikan fatwa yang benar dan akan selalu bila ia salah dalam berfatwa. Dengan demikian mufti harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu syarat umumnya yaitu muslim, dewasa, sempurna akalnya, mukalaf. Yang kedua itu syarat keilmuan, yaitu mufti ahli mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Yang ketiga syarat kepribadian, yaitu adil dan dapat dipercaya. Yang terakhir syarat pelengkap dalam kedudukan sebagai ulama panutan yang boleh oleh Al-Amidi. Diuraikan antara lain dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik atau untuk mengetahui hukumnya, bersifat tentang sakinah dan berkecukupan. Selanjutnya menurut Imam Ahmad yang dijelaskan para ulama mempunyai niat dan itikad yang baik, kuat pendirian, dan dikenal dengan ulama secara umum. Al-Isnawi menggunakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat-syarat yang berlaku pada seseorang perawi hadis. Selanjutnya kewajiban-kewajiban atau ketentuan para mufti antara lain yaitu yang pertama, tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan, dalam keadaan gundah atau dalam keadaan pikiran sedang bimbang. Yang kedua yaitu hendaklah dia merasakan amat berhajat
kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaklah ia memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga yaitu berdaya supaya menetapkan hukum dengan yang diridai Allah, dan ia selalu ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dilarang dia mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Penny. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri atas nama Penny Andriani dengan NIM 3220185. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu Mustafti. Mustafti ini yaitu adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan syarak, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian. Oleh karena itu, ia harus bertanya kepada orang lain agar ia mengetahui tentang beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya, orang yang melakukan fatwa itu adalah orang awam yang tidak sama sekali memiliki, orang yang sama sekali tidak mampu untuk melakukan ijtihad. Yang yaitu fatwa. Pengertian dan ketentuan fatwa. Fatwa adalah, dalam bahasa Arab, fatwa ini adalah hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa ini adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh perorangan disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang telah diakui otoritasnya, yakni mufti. Seandainya mufti itu adalah seorang mujtahid, maka hukum yang disampaikannya adalah hasil ijtihadnya sendiri. Dan seandainya mufti adalah seorang mukallid, maka hukum yang difatwakan dalam hukum ijtihad hasil ijtihad temuan seorang imam yang diikuti pendapatnya atau mazhabnya. Selanjutnya, F. Berfatwa. Pengertian dan ketentuan fatwa. Pengertian fatwa artinya yaitu menyampaikan fatwa. Menyampaikan fatwa menduduki fungsi amar nahi mungkar, menyampaikan yaitu pesan-pesan untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi perbuatan yang ingkar. Maka oleh sebab itu hukum berfatwa yaitu adalah fardu kifayah. Apabila dalam suatu wilayah hanya ada seorang mufti yang ditanyai tentang masalah suatu hukum yang sudah terjadi, maka akan luput apabila ia sekiranya tidak berfatwa. Maka oleh sebab itu hukum berfatwa pada mufti tersebut yaitu fardu ain. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya yaitu seorang mufti menfatwakan hasil ijtihadnya sendiri.